Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Insight Chamber. Sekarang kita sampai pada pembelajaran 2. Ya, untuk pembelajaran yang lain atau pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlist. Ya, dengan menggunakan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ya, link dari playlist ada di bawah di kolom deskripsi. Silakan dicek atau langsung tap saja di channel ya, dan dicari playlistnya kelas 6 buku tematik ya, sudah saya susun biar mudah ditemukan. Oke, kita akan bahas kita tinggal di planet bumi ya. Planet bumi mengalami siang dan malam. Pergantian siang dan malam menunjukkan adanya perbedaan waktu. Nah, saat ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu yang terjadi di bumi. Apa penyebab dan pengaruh perbedaan waktu bagi kita? Ya, ayo kita pelajari. Ya, saat bangun pagi, Udin teringat akan mimpinya semalam. Ia bermimpi bertemu dengan teman-teman lama yang berada di daerah lain. Di Indonesia, Udin rindu ingin bertemu dengan mereka. Ia kemudian bertanya dalam hati, sedang apakah mereka di sana sepagi ini? Ya. Yuk kita amati kegiatan teman-teman Udin di bawah ini. Ya. Wah, di sini waktu Indonesia bagian barat ya, di daerah sini, di sini adalah Wita, waktu Indonesia bagian tengah, dan Wit, waktu Indonesia bagian timur. Jadi di Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu, WIB, Wita, dan Wit. Ya, nah, setiap daerah ini selisihnya adalah 1 jam. Ya, Batu Sangkar, Sumatera Barat, pukul 5.00 WIB. Sayup-sayup terdengar ayam berkokok. Buyung menggeliat malas untuk membuka matanya. Sejuk pagi masih terasa. Akan tetapi Buyung harus segera bangun untuk menunaikan ibadah dan siap-siap ke sekolah. Ya, sedangkan di Sulawesi ya, Mamuju, Sulawesi Barat pukul 6. Ya, kalau di Sumatera Barat pukul 5, ternyata di Sulawesi sudah pukul 6. Alang mengayuh sepedanya menuju sekolah. Cukup 20 menit mengayuh, ia sudah tiba di sekolah. Masih ada waktu 10 menit sebelum bel masuk berbunyi. Alang selalu datang lebih awal agar ada waktu untuk bermain dengan teman-teman sebelum mulai belajar. Lain lagi yang di sini ya, Wit, waktu Indonesia bagian timur. Jailolo, Maluku Utara, pukul 7 WIT, waktu Indonesia Timur. Ferdi membaca sekilas soal di kertasnya dengan tersenyum. Hari ini ulangan matematika pada jam pertama. Kemarin sore Ferdi sudah belajar dengan teman-temannya. Ia yakin soal yang diberikan Pak Sami dapat dikerjakannya dengan mudah. Pada saat yang sama, ini baru bangun tidur, ini berangkat sekolah, dan di sini sudah ulangan matematika. Ya, pada saat yang sama jamnya berbeda karena di belahan bumi yang berbeda ya. Waktu menunjukkan pukul 19.20 ya, di WIB adalah 19.00 ya, di Wita ini sudah 20.00 dan di Wit sudah 21.00 ya. Nah, kita lanjutkan. Pada saat yang sama ya, ternyata di Sumatera Barat ini baru pukul 7 malam alias 19.00 WIB. Buyung mengambil nasi dan sayur. Buyung dan keluarganya makan malam bersama. Pada waktu makan malam mereka biasa bertukar cerita tentang kegiatan hari itu. Buyung bersyukur ayah dan ibu selalu menemaninya setiap malam. Waktu makan malam selalu menjadi waktu yang dinanti. Pada saat yang sama di Sulawesi Barat adalah jam 8 malam atau 20.00 Wita. Alang sedang mengerjakan PR, tidak terlalu banyak PR hari ini. Alang sudah mengerjakan sebagian tugasnya sejak beberapa hari yang lalu. 1 jam lagi Alang harus bersiap-siap tidur. Pada hari sekolah ibu tidak mengizinkan Alang untuk menonton televisi. Alang paham
ibu ingin dia konsentrasi dalam belajar. Sementara itu ya, pada saat yang sama di Maluku ternyata sudah jam 9 malam atau 21 WIT. Hujan rintik-rintik masih terdengar di luar. Dingin udara malam mulai terasa. Ferdi sudah akan berselimut di tempat tidurnya, kantuk mulai datang. Tetapi Ferdi masih mencoba menyelesaikan membaca beberapa halaman bukunya. Ia terbiasa membaca buku sebelum tidur, namun Ferdi tidak membaca sambil tiduran. Amati kembali peta perbedaan waktu yang disajikan di halaman sebelumnya. Tuliskan perbedaan waktu yang kamu temui berdasarkan wilayah pada peta. Bagaimana perbedaan waktu itu memengaruhi kegiatan teman-teman Udin yang diceritakan di atas. Menurutmu apa penyebab perbedaan waktu tersebut? Ya, karena lokasi, posisi ya, posisi kita di bumi berbeda. Ya, kita berada di garis bujur yang berbeda. Menurutmu penyebab perbedaan waktu adalah pertama bumi adalah bulat ya. Penyebab yang pertama bumi bulat. Bumi bulat sehingga ya pada tempat dengan garis bujur yang berbeda, tempat dengan garis bujur yang berbeda, bujur yang berbeda menunjukkan tanda waktu yang berbeda, menunjukkan tanda waktu yang berbeda, menunjukkan tanda waktu yang berbeda, ya, atau garis bujur itu posisi ya, posisi. Nah, dari cerita tentang kegiatan teman-teman Udin yang tinggal di tempat yang berbeda, apa yang dapat kamu simpulkan? Ya, pada saat yang sama, ternyata ya dua tempat yang berlainan wilayah waktunya, dua tempat yang berlainan wilayah waktunya atau memiliki garis bujur yang berbeda, memiliki garis bujur yang berbeda, memiliki tanda waktu yang berbeda, memiliki tanda waktu yang berbeda. Ya, di sini bisa di tempat dengan garis bujur yang berbeda, ya, menunjukkan tanda waktu yang berbeda, atau garis bujur yang berbeda. Habis ini bisa dikasih keterangan ya, sehingga ya berlainan wilayah waktunya, bisa tambahkan seperti itu dalam tanda kurung gitu aja ya, menunjukkan tanda waktu yang berbeda karena wilayah waktunya berbeda. Di sini wilayah waktunya adalah WIB, waktu Indonesia bagian barat. Di sini WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia bagian timur. Nah, apa yang menyebabkan perbedaan waktu tersebut ya? Wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu atau 3 wilayah waktu ya. Pembagian ini menyebabkan adanya perbedaan waktu. Perbedaan waktu itu ini akan memengaruhi kegiatan sehari-hari. Ya. Kegiatan Udin berbeda dengan kegiatan teman-temannya yang berada di daerah lain pada waktu yang sama. Perbedaan tersebut ada hubungannya dengan pembagian waktu di Indonesia. Oleh karena itu, Udin ingin mengetahui apa yang menjadi dasar pembagian waktu di Indonesia. Udin juga ingin mengetahui pembagian waktu di dunia. Ya, pembagian waktu itu berdasarkan garis bujur ya. Kamu akan membantu Udin memahaminya melalui kegiatan berikut. Amati gambar peta berikut atau bola dunia yang ada di kelasmu.
Ya, kita memiliki bola dunia juga ya secara online di Google Earth ya, buka Earth gitu kita memiliki bola dunia. Kita tunggu loading ya. Sambil kita tunggu loading kita kembali ke sini lagi dulu. Ya. Jadi Indonesia ini dibagi menjadi 3 daerah waktu. Ya, Maluku tadi ada di WIT ya, waktu Indonesia bagian timur. Amati garis melintang pada globe petamu yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Di sini ada garis melintang yang menjadi belahan bumi utara dan selatan. Ya, ini namanya garis lintang. Ya, ini adalah garis lintang. Garis lintang. Ya, bagian tengahnya ini adalah khatulistiwa dan Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa ini. Ya. Amati pula garis membujur yang membelah belahan bumi barat dan timur. Di sini ada garis bujur barat dan timur. Di sini ada garis-garis bujur. Ya, ini adalah garis bujur. Garis bujur. Nah, kita lihat di sini mungkin sudah loading. Wah, ternyata belum. Kalau nggak tungguin nggak mau loading. Nah, di sini ya, ini adalah bola dunia. Ya, di sini garis lintang dan garis bujurnya tidak ditunjukkan ya. Nah, ini Indonesia mana? Ini kalau di zoom, biar awannya hilang. Nah, ini adalah Indonesia. Ya, kita kembali ke sini lagi. Ya, amati garis membujur yang membelah bumi. Nah, tuliskan hal-hal lain yang kamu temui dari hasil pengamatanmu pada kotak berikut. Ya, oke. Nah, pengamatan ini ya, ternyata yang pertama ya, Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa ya. Tuliskan hal-hal lain yang kamu temui ya. Garis lintang ya, Indonesia ya dilalui ya oleh garis khatulistiwa yaitu ya, garis lintang 0 derajat, garis lintang 0 derajat atau ya khatulistiwa ya, di sini ya. Ya, digabung saja ya. Ininya saya batalkan biar nggak kelihatan seperti khatulistiwa. Yaitu garis lintang 0 derajat, garis yang membagi bumi sama besar bagian utara dan selatan. Garis yang membagi bumi sama besar bagian utara dan selatan. Ya, bagian utara dan selatan. Ya. Kemudian yang kedua, Indonesia ini terletak di ini. Indonesia terletak pada ya 6 derajat lintang selatan sampai 11 derajat lintang utara. Ya, dan 95 bujur timur sampai 140 waduh lupa saya. 95 sampai berapa Indonesia itu? Lupa juga ya. Posisi Indonesia 6 derajat lintang selatan sampai 11 derajat lintang utara ya, 95 bujur timur sampai lupa posisi. Coba di browsing kan, kalau enggak saya browsing sendiri aja ya, kita bisa browsing ya posisi garis lintang Indonesia ya, garis lintang Indonesia. Garis lintang Indonesia 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan.
garis jangan lintang, bujur berarti yang nggak hafal bujur. Garis bujur Indonesia. Ya, nah 141 benar ya, 95 sampai 141. Pak Ali khawatir kalau salah. Benar ternyata ya. 141 bujur timur Indonesia itu. 141 BT. BT itu bujur timur, LS lintang selatan ya. Keterangan LS ya kok SL. LS lintang selatan. LU lintang utara. BT bujur timur. Ini ya, Indonesia dilalui garis. Itu hal-hal yang kita temui dari kita global, yang bisa kita amati dari global posisi Indonesia. Bacalah dan cermati teks informasi berikut. Sebelum kamu mulai membaca, lakukan kegiatan di bawah ini. Sebutkan kata kunci yang kamu temukan pada judul bacaan. Ya, kata kunci yang kamu temukan pada judul bacaan yaitu ini, perputaran bumi dan akibatnya. Jadi kata kunci adalah perputaran bumi. Ini kata kunci ya. Kata kunci yang kamu temukan pada judul bacaan adalah perputaran bumi. Ya. Berdasarkan kata kunci tersebut, perkirakan informasi yang kamu dapatkan dari bacaan. Ya, pasti ya, ini jelas ya akibatnya. Ya, akibat yang ditimbulkan adanya perputaran bumi. Akibat yang ditimbulkan ya dari perputaran bumi. Ya, ya kita juga bisa memprediksi nanti perbedaan waktu di belahan bumi yang berbeda, perbedaan waktu ya, kita juga bisa memprediksi nanti itu akan ada ini selain perbedaan waktu nanti akan gerak semu harian matahari, gerak semu harian matahari. Nah ini yang dari kata kunci perputaran bumi arahnya ke sana. Yang Pak Ali bayangkan ya, Pak Ali juga belum baca ini. Buatlah kelompok yang terdiri atas 4 orang secara bergantian. Sebutkan kata kunci yang ditemukan pada judul dan perkirakan informasi yang akan didapatkan dari bacaan. Ya, kita lihat. Bumi kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat. Satu putaran penuh 360 derajat ya. Kita bumi berputar melawan jarum jam ya. 360 derajat. Melawan jarum jam, kali ini searah. Bumi berputar itu berlawanan dengan jarum jam. Ya. Nah, panahnya harusnya ke sini. 360 derajat. Ya. Dan membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali putaran. Ya, apa akibatnya perputaran tersebut? Untuk mengetahuinya, amati bola dunia pada peta dunia serta garis yang tampak di dalamnya. Tahukah kamu garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia disebut garis lintang, paralel, dan garis bujur meridian. Ya, lintang itu yang seperti ini garis lintang yang seperti ini. Ya, ini garis lintang. Ya, sengaja saya garisnya saya lebihkan. Ya, ini adalah garis lintang. Ya, nah, yang biru ini garis bujur, yang seperti ini adalah garis bujur. Ya, garis bujur. Garis bujurnya berpusatnya di sini ya. Yang ini adalah garis bujur. Garis bujur. Oke, paham ya? Nah, garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Ya. Garis lintang dibedakan menjadi 2, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Yang bagian atas ini lintang utara, ini tengah-tengahnya misalnya yang hitam. Ya, tengah-tengahnya yang hitam, ini adalah utara, di sini selatan. Dalam navigasi ya, di sini utara, di sini selatan, di sini timur, di sini barat. Ya, nah, ini penting untuk dipahami. Oke. Kita kembali ke sini lagi.
Nah, garis lintang digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Ya, sekali lagi, garis lintang dijadikan pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Kita di Khatulistiwa beriklim tropis. Ya, garis bujur adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Garis bujur yang terletak di sebelah barat disebut bujur barat, sedangkan yang terletak di sebelah timur disebut bujur timur. Seluruh wilayah Indonesia ada di bujur timur. Garis bujur digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. Garis bujur barat dan garis bujur timur berimpit di garis 0 derajat Greenwich. Ya, jadi tengah-tengahnya itu Greenwich. Ini Greenwich. Di timurnya Greenwich ini bujur timur, di baratnya Greenwich ini bujur barat. Indonesia seluruhnya ada di timurnya Greenwich. Ya. Maka nanti akan ada istilah Greenwich Mean Time, ya, GMT. Garis ini melalui Greenwich Observatory di kota London, Inggris. Oleh karenanya kota itu ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Ya. Saat berrotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. Ya, 1 derajat sama dengan 4 menit. Ya, apabila berputar 15 derajat, ya, bumi membutuhkan waktu 1 jam. Jadi setiap daerah WIB, WITA, ya, dan WIT itu selisih 15 derajat, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih, kenapa dibilang kurang lebih? Nah, batas wilayah juga menentukan, tidak langsung dibagi, ya. Jadi biar enak, satu pulau itu satu tanda waktu, gitu loh. Ya, saat berotasi, apabila berputar 15 derajat, bumi membutuhkan waktu 1 jam. Berdasarkan perhitungan itulah setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Namun pembagian dalam prakteknya ditentukan wilayah juga, ya kan? Kayak Surabaya dan Jakarta satu wilayah, padahal ya Surabaya sudah maghrib itu Jakarta belum. Duluan Surabaya, seperti itu ya. Dari bacaan di atas, temukan kosakata baru, tuliskan kosakata tersebut dalam kolom yang disediakan. Carilah definisi dengan melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, gunakan kosakata tersebut dalam kalimat. Jelaskan makna kosakata tersebut pada temanmu sesuai dengan kalimat. Kosakata baru. Kita lihat di sini kita menggunakan warna biru untuk kosakata baru. Kita menemukan apa di sini? Ya, bumi kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat, membutuhkan waktu 24 jam satu kali putaran. Apa akibat putaran tersebut? Untuk mengetahuinya amati bola dunia. Ya, ini kosakata baru bola dunia atau globe. Ya, bola dunia. Bola dunia. Bola dunia. Ya, adalah bola yang meniru bentuk dunia, ya, bola, ya, bentuk miniatur dari bumi, ya, miniatur dari bumi, ya. Jadi bumi dalam bentuk kecil. Kalimat, ya, kita bisa melihat bola dunia, ya, untuk, ya, mengetahui posisi Indonesia, ya, kita bisa melihat bola dunia untuk mengetahui posisi Indonesia dan negara-negara lain dan negara-negara lain. Ya, Indonesia di apanya Malaysia, ya, atau terhadap negara-negara lain, ya, posisi Indonesia terhadap negara-negara lain mungkin lebih enak gitu, terhadap negara-negara lain, terhadap negara lain. Oke, kemudian apalagi di sini yang kita temukan, ya,
Garis lintang, garis lintang, ya, garis lintang, lintang, garis yang membagi, ya, bumi, ya, menjadi belahan utara dan belahan barat, ya, garis khayal, ya, garis khayal, garis khayal, ya, yang nah ini kalimatnya apa ini nanya, garis lintang, ya. Nah ini garis khayal horizontal yang melingkari bumi, gitu aja ya, garis khayal horizontal yang melingkari bumi, nggak perlu KBBI ya, garis khayal horizontal yang melingkari bumi, khayal horizontal, horizontal yang mengelilingi bumi, bumi, ya. Indonesia terletak pada, ya, Indonesia dilalui garis lintang 0 derajat, yaitu atau khatulistiwa. Indonesia dilalui garis lintang, ya, lintang 0 derajat atau disebut garis khatulistiwa, disebut garis khatulistiwa, khatulistiwa. Nah, seperti ini. Garis bujur, bujur, ya, kita lihat garis bujur di sini, ya. Garis bujur, garis khayal yang membujur membelah bumi menjadi belahan barat dan timur. Garis yang membujur, garis khayal, khayal yang membujur membelah bumi bagian barat dan timur. Ya, kalimatnya Indonesia terletak, seluruh wilayah Indonesia ada di bujur, garis bujur timur, ya. Seluruh wilayah Indonesia berada pada wilayah garis bujur timur, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, apalagi kata-kata yang garis bujur barat sudah, timur sudah, kemudian berrotasi, rotasi adalah perputaran, rotasi adalah perputaran, ya. Bumi berrotasi, ya, 24 jam dalam sekali putaran. Bumi berrotasi, ya, selama satu putaran 24 jam, ya. Berrotasi satu putaran selama 24 jam, ya. Berrotasi satu putaran dalam 24 jam. Nah, kita cari lagi kalimat lain selain berrotasi. Garis bujur sudah, ya. Ya, Greenwich Observatory, kota London. Ini bukan kata baru. Kita cari lagi kata yang baru. Membentuk lingkaran derajat, membutuhkan waktu perputaran bola dunia, peta dunia. Ya, serta garis yang tampak dalam, tahukah kalian garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia? Paralel. Oh, garis bujur sudah tadi, ya. Garis lintang sudah, garis bujur sudah, horizontal, horizontal, ya, horizontal ini mungkin perlu, ya, horizontal, ya. Ada lagi vertikal, ya, horizontal.
apalagi yang kira-kira ada hubungannya dengan geografi gitu loh. Timur, garis terang-terang sebelah timur, garis bujur sudah ya. Pembagian wilayah waktu. Nah, ini kalimat baru ini aja. Wilayah waktu. Ini penting. Wilayah waktu. Wilayah waktu. Pembagian waktu setiap ya perbedaan ya pembagian waktu setiap perbedaan 15 garis bujur 15 derajat. Perbedaan pembagian waktu setiap perbedaan garis bujur 15 derajat. Ini adalah wilayah waktu. Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah waktu gitu ya. Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah waktu ya, yaitu WIB, WIT dan WITA, WITA. WITA dulu seharusnya ya. WIB, WITA dan WIT biar urut ya. WITA ya dan WIT, Waktu Indonesia Timur. Oke, bacalah kembali teks yang berjudul Perputaran Bumi dan Akibatnya. Garis bawahi kata-kata yang menunjukkan informasi-informasi penting. Tuliskan informasi penting dalam tabel berikut. Ya, mari kita garis bawahi lagi ya sampai kita ganti warna aja, hijau. Bumi kita berputar dalam 24 jam. Nah, ini informasi penting ya. Bumi kita berputar 360 derajat ya dalam waktu 24 jam. Ya. Bumi berputar ya sekali putaran dalam 24 jam gitu aja. Sekali putaran 24 jam ya. Kemudian apa informasi penting yang lain? Garis lintang ya, definisi ini ya. Ya. Garis lintang adalah garis khayal horizontal. Ini pentingnya definisi. Ya, jadi bacalah kembali teks ya. Garis bawahi kata-kata yang menunjukkan informasi penting. Ya, garis lintang. Ya, garis lintang adalah ya garis jadi gris A-nya mana? Garis khayal. Ya, garis khayal kita lihat garis khayal yang apa? Garis khayal horizontal yang melingkari bumi, horizontal yang mengelilingi bumi. Ya, ini B-nya kecil aja sebenarnya. Ya. Yang mengelilingi bumi. Oke, kemudian garis bujur. Ini penting juga karena ini definisi yang kita akan pakai di sini. Garis bujur adalah garis khayal yang membujur, yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Garis yang membujur yang membagi bumi ya menjadi belahan barat dan timur, belahan barat dan timur. Nah, kemudian ada lagi di sini. Garis bujur barat dan garis bujur timur atau 0 derajat berimpit di garis 0 derajat Greenwich. Garis bujur barat dan timur berimpit
di garis 0 derajat di Greenwich. Ya. Jadi yang jadi acuan waktu ya Greenwich ini, Greenwich Mean Time. Nah, saat berotasi 1 derajat maka membutuhkan waktu 4 menit. Ya. Saat berotasi 1 derajat, membutuhkan waktu 4 menit. Nah, ini penting juga ya. Buatlah kelompok yang terdiri atas 3 atau 4 orang. Kumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang peristiwa rotasi bumi dan dampaknya. Ya, peristiwa rotasi bumi dan dampaknya. Olahlah kembali informasi-informasi tersebut dan sajikan dalam bentuk buku informasi. Ikuti langkah-langkah berikut. 1. Bagilah kertas A4 menjadi 4 bagian yang sama besarnya. Tentukan judul bukumu. Buatlah judul yang menarik sehingga membuat orang lain ingin membacanya. Ya, ini di close dulu. Nah, tentukan gambar yang akan kamu gunakan untuk sampul depan buku. Ya, informasi. Ya, tentu saja yang ada gambar buminya ya sampulnya itu karena ini membahas tentang itu. Halaman 2 berisi tentang peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. Halaman 3 berisi kegiatan percobaan yang dapat dilakukan untuk menunjukkan fenomena rotasi bumi dan akibatnya. Halaman 4 berisi kosakata-kosakata yang berkaitan dengan peristiwa rotasi bumi dan definisinya. Ya, tadi kita sudah menemukan berbagai kosakata dan definisinya. Judul adalah, nah ini kita lihat judulnya apa? Rotasi bumi dan akibatnya. Ya. Jadi 4 orang kumpulan informasi berupa tentang peristiwa rotasi bumi dan dampaknya. Ini aja jadikan judul. Ya, peristiwa rotasi bumi dan dampaknya. Kalian bikin seperti itu ya. Rotasi bumi dan dampaknya. Rotasi bumi dan dampaknya. Ya, gambar sampul nanti dikasih gambar bola dunia tentu saja ya. Nah, ini tunjukkan ada rotasi bumi yang melawan arah jarum jam seperti ini. Ya, seperti ini ya. Jadi biar kelihatan nanti di gambar pulau-pulaunya Indonesia dikompletkan juga boleh. Oleh siapa saja, Ali. Ya. Nomor absen berapa, Budi, nomor absen berapa gitu ya. Penjelasan tentang peristiwa rotasi bumi. Rotasi bumi adalah ya perputaran bumi pada porosnya. Ya nanti kalian tambahkan, bisa googling ya. Di googling saja. Kalau di Yahoo Yahing, kalau di Google googling ya. Terserah mau di mana, mau Yahing atau googling ya. Nah, ini informasi-informasi banyak di buku perpustakaan juga banyak. Kegiatan percobaan yang dapat dilakukan untuk menunjukkan fenomena rotasi bumi dan akibatnya. Misalnya saat ini ya saya di Surabaya. Di Surabaya sedang pukul 14.00 saat ya, saya telepon saudara di Maluku. Nah, ternyata di sana sudah pukul 15.00 misalnya seperti itu ya. Jadi menunjukkan bagaimana rotasi bumi dan akibatnya ya. Atau kita rasakan sendiri aja di sini, kita tunggu lama-lama jamnya juga pada pagi hari ya. Gerak semu matahari juga boleh ya, gerak semu matahari pagi hari, matahari di timur.
Ternyata saat sore matahari ada di sebelah barat, ya, sebelah barat. Itu juga membuktikan kalau bumi berrotasi. Ya, jadi nanti bisa googling juga. Kosakata yang berkaitan dengan peristiwa rotasi bumi tadi kan sudah ada ya. Di situ ada Indonesia posisinya di mana ya. Yang jelas di situ ada garis lintang, garis bujur, garis lintang utara, lintang selatan bisa biar lebih banyak ya, lintang utara, ya garis lintang selatan, garis bujur timur, ya garis bujur selatan. Terus kemudian ada rotasi bumi, ya, ada globe. Ini adalah kosakata yang akan muncul nanti ya. Terus kemudian katulistiwa, mungkin masuk ini katulistiwa. Nah, terus ini istilah WIB, WITA, WIT, ya istilah-istilah ini ya, pembagian wilayah waktu. Nah, pembagian wilayah waktu. Nah, ini semuanya akan menjadi sesuatu yang bisa muncul ya istilah-istilah. Ayo bernyanyi, sungguh luar biasa keagungan Tuhan, ya. Bumi, langit dan isinya adalah bukti nyata mahakarya Tuhan yang Maha Esa. Sudah selayaknya kita selalu mengucap syukur atas anugerah tersebut. Alam raya ciptaan Tuhan sungguh mengagumkan. Rasa kagum manusia terhadap ciptaan Tuhan dapat diungkapkan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui lagu. Ingatkah kamu tentang interval nada? Nah, kamu telah mempelajari tentang interval nada di tema sebelumnya. Ayo kita ingat kembali materi tentang interval nada. Jarak antara dua buah nada dikenal sebagai interval. Jika dua nada tersebut dimainkan secara bersama-sama, kita mengenalnya dengan istilah interval harmonis. Jika dua buah nada tersebut dimainkan satu nada kemudian disusul dengan nada lain secara berurutan, kita mengenalnya dengan istilah interval melodis. Ya. Pernahkah kamu mendengar lantunan lagu Ambilkan Bulan Bu? Lagu Ambilkan Bulan Bu merupakan lagu anak-anak ciptaan Bapak Ate Mahmud. Bapak Ate Mahmud menciptakan banyak lagu anak-anak syarat dengan makna. Amati lirik dan notasi lagu Ambilkan Bulan Bu di bawah ini. Ya, coba kalian nyanyikan juga ya. Pak Ali akan mengiringinya. Saya yakin kalian tahu lagu ini. Ya, nah, ini saya matikan dulu mic-nya.
itu ya lagunya. Oke, setelah kita menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu, ya, kita ini akan lanjutkan identifikasi interval nada pada lagu Ambilkan Bulan Bu. Dengan tangga nada mayor C mayor, gunakan interval nada di bawah ini. Oh, Pak Ali tadi pakai G ya, bukan C, pakai G. Ya, gunakan interval nada di bawah ini sebagai acuanmu. Ya, di sini adalah tangga nada dari C ke D ini adalah setengah. Ya, satu ya. Jadi kalau Pak Ali memberikan suaranya, gunakan interval pada nada di bawah ini sebagai acuanmu. Dapatkah kamu menemukan interval dalam lagu Ambilkan Bu? Interval apa yang kamu temukan dalam lagu tersebut? Berarti nyanyikan Ambilkan Bulan Bu, lantunkan tersebut di depan kelas. Ya, jadi ini ada yang dinyanyikan secara melodis, ada yang harmonis ya. Untuk melatihnya tadi Pak Ali sudah memberi iringan lagu, ya. Kalian bisa menggunakan iringan itu untuk menyanyikan lagu tersebut. Ayo renungkan, kamu sudah belajar tentang banyak hal hari ini. Ya, ternyata ini tidak ya. Berarti ada pertanyaannya, Ustaz. Kamu sudah belajar tentang banyak hal hari ini. Buatlah ringkasan sederhana untuk mengingatkan kembali tentang hal-hal yang sudah kamu pelajari. Kamu dapat menggunakan poin-poin di bawah ini sebagai acuan untuk membuat ringkasanmu. Ya, jelaskan kosakata yang terkait dengan topik rotasi, garis lintang, garis bujur. Jelaskan ringkasanku ya. Kamu telah menemukan poin-poin di bawah ini sebagai acuan untuk membuat ringkasanmu. Jelaskan kosakata rotasi. Pak Ali jelaskan ininya aja, kosakatanya bikin ringkas sendiri ya. Atau nah apa deh, kita ringkas saja di sini. Yang jelas bumi ya, bumi berotasi. Ya, kita menggunakan kalimat rotasi ya, atau berputar pada porosnya. Berputar pada porosnya ya, sekali putaran membutuhkan waktu 24 jam. Sekali putaran membutuhkan waktu 24 jam ya. Nah, di sini garis lintang dan garis bujur ya. Bumi, untuk memudahkan mempelajari bumi, maka bumi dibagi menjadi garis lintang dan garis bujur. Ya, bumi dibagi ya menjadi dengan wilayah bumi ya. Wilayah bumi dibagi dengan garis lintang dan garis bujur. Wilayah bumi dibagi ya menjadi dengan ya, bukan menjadi, dengan garis lintang dan garis bujur. Dengan garis lintang dan garis bujur. Ya. Garis lintang adalah garis hayal horizontal yang mengelilingi bumi ya, yang mengelilingi bumi. Garis ini ya, saya lanjutkan di sini aja. Garis ini ya membagi bumi ya, memudahkan kita membagi bumi berdasarkan musimnya. Garis ini membantu kita mengetahui ya iklim suatu negara. Nah, garis ini membantu kita mengetahui iklim suatu negara. Ya,
Sedang garis bujur membagi bumi dalam menjadi belahan barat dan timur, ya, menjadi belahan barat dan timur, ya, ya, di mana Greenwich, ya, adalah garis 0 derajat. Artinya wilayah sebelah barat Greenwich, ya, berada di bujur timur, bujur barat, ya, berada di bujur barat dan sebaliknya. Ya. Setiap ya, setiap 1 derajat bujur, ya, memiliki selisih waktu 4 menit, ya, memiliki selisih waktu 4 menit, ya, dan 15 derajat berarti 1 jam, ya. Oke, ini aja cukup sebagai ringkasan, atau dilanjutkan boleh juga sih. Dan setiap perbedaan garis bujur 15 derajat, selisih waktu adalah 1 jam. Ya, jadi Indonesia karena berada di antara 95 bujur timur sampai 141 bujur timur, dibagi menjadi di 3 wilayah waktu. Ya, kalau kita hitung pakai kalkulator, 141 ya dikurangi 95, ya ada 46. Kalau kita bagi 3, ya sekitar 15,3. Ya enggak pas-pas banget memang. Ya enggak pas-pas banget 15 derajat. Ya. Jadi kerjasama dengan orang tua, presentasikan ringkasan telah kamu buat di depan orang tuamu. Mintalah mereka memberi 5 pertanyaan berkaitan dengan topik yang kamu pelajari, yaitu rotasi bumi. Oke. Untuk video selanjutnya akan kita bahas pembelajaran selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.